Shalom sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, papa mama, apa kabar? Luar biasa. Yes, Tuhan Yesus memang oke. Iblis Noe, aku cinta Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita masih bisa ibadah sekolah minggu secara online. Kita masih bisa ibadah di rumah kita masing-masing. Ayo, duduk yang manis ya. Yang rapi, jangan makan-makan waktu ibadah. Duduk yang manis. Ambil Alkitabnya. Minta persembahan kepada orang tua kita. Oh iya, minggu ini ada enggak ulang tahun ya? Ada kan? Ya kalau ada ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Sehat, panjang umur, dan selalu diberkati Tuhan. Ya, kepada orang tua kami juga kalau ada yang ulang tahun, semoga sehat-sehat, panjang umur, dan bertambah-tambah berkat rezeki kepada orang tua kami. Tema kita hari ini, hadiah buat orang tua. Hadiah buat orang tua, ini ayat hafalan buat untuk kelas kecil. Saya mau bertanya, sekolah minggu menjawab ya. Apalagi kelas kecil, masih enggak ini? Siapa yang dicari Tuhan? Apa? Saya. Oke. Siapa yang dicari iblis? Tidak. Iya, enggak mau ya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Oke, semua kita dicari Tuhan kan? Mau menjadi anak Tuhan. Jangan lupa ya. Kami tunggu ayat hafalannya melalui WA orang tua kita. Kita mau berdoa, masih enggak? Ibu jari, oke ya? Siap-siap ya? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami sehat-sehat, kami masih bisa ibadah sekolah minggu, walaupun kami di rumah masing-masing secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami dari virus-virus apapun, walaupun dari virus corona. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu, mereka Tuhan masih sekolah, belajar secara daring. Tuhan berikanlah roh kepintaran, roh kesetiaan kepada anak-anak kami sekolah minggu semua. Tuhan Yesus berkati juga orang tua sekolah minggu Bapa, bertambah-tambah kesehatan, terutama Tuhan berkat-berkat rezeki kepada mereka, agar kami Tuhan mampu mencukupi anak yang Engkau titipkan kepada kami, orang tuanya. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberkati semua Tuhan anak-anak kami. Dalam seminggu ini Tuhan berkati kami semua. Lindungi kami, jauhi kami dari virus corona. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan mengerti firman Tuhan, setia kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita akan memuji Tuhan, persiapkan hatinya. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
rahmat-Mu bagiku. Kita nyanyikan pujian kita sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia, yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami, yang olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu-lah yang menjadi andalan, serta menuntun kami mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadah ini, kami memperoleh pembaharuan dan penguatan kembali. Amin. Cita
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom anak sekolah minggu. Shalom kelas kecil. Shalom kelas besar. Shalom kelas remaja. Apa kabarnya? Inang yakin bahwa semua anak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak Inang semua, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitabnya. Duduk yang tenang, tidak jalan-jalan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini 11 Oktober 2020 diambil dari kitab Amsal 1 ayat 8. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Inang mengundang anak-anak sekolah minggu untuk duduk manis, mempersiapkan hati. Kita mau bersatu di dalam doa. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih boleh beribadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, meskipun pada hari ini kami masih beribadah secara online, tapi kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Bapa, biarlah Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada untuk boleh mempersiapkan hati mereka sehingga mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba lebih lagi luar biasa sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah hanya perkataan-Mu saja. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau buka kitab Amsal. Ayo, siapa yang tahu kitab Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Perjanjian baru? Hah? Benar, perjanjian lama. Inang mau kasih tahu, kitab Amsal ini sangat bagus sekali untuk dibaca. Khususnya ini untuk anak remaja dibaca setiap hari. Kenapa? Karena kitab Amsal ini berisi 31 pasal. Jadi satu hari satu pasal. Cocok untuk dibaca setiap hari. Khususnya ya untuk anak remaja ya. Udah bisa baca setiap hari satu pasal. Nah, untuk tema hari ini tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hadiah buat
papa dan mama. Hadiah buat orang tua kita. Baiklah, kita baca kitab Amsal 1 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, sekali lagi Inang baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, anak-anak Inang semua, Inang mau tanya, siapa di sini pernah memberikan hadiah kepada orang tuanya? Saya. Banyak ternyata yang memberikan hadiah kepada orang tuanya. Ada yang memberikan pas apa? Pas ulang tahun mamanya. Ada lagi? Pas ulang tahun papanya. Oh, ada lagi pas hari ibu. Nah, tentunya kenapa kita memberikan hadiah kepada mama papa kita? Pasti karena kita sayang kepada mereka. Nah, anak-anak Inang semua, kalau anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang lalu, di situ Inang Eni memberikan hadiah kepada orang yang dikasihinya. Nah, minggu ini juga masih dalam tema yang berhubungan, kita memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang kita kasihi. Nah, pada hari ini kita mau memberikan hadiah kepada orang tua kita. Nah, tentu karena kita sangat menyayangi orang tua kita. Selain hadiah, firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, di sini kita dituntut untuk rajin-rajin mendengar. Anak kelas kecil, kalau mendengar menggunakan apa? Oh iya, telinga ya. Menggunakan telinga ya, enggak menggunakan tangan atau enggak menggunakan mata. Jadi kalau mendengar, didengar, lalu direspon. Nah, kita diajarkan untuk banyak-banyak mendengar didikan ayah dan ajaran ibu. Untuk apa Inang? Aku udah selalu kok mendengar orang tuaku. Bagus kalau sudah melakukannya. Nah, tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kita patuh kepada orang tua kita. Kalau bulan yang lalu kita belajar bagaimana kita melihat Nuh yang patuh akan perintah Tuhan. Nuh yang patuh dengan perintah Tuhan untuk membuat perahu. Nah, untuk bulan Oktober kita diajarkan bagaimana kita patuh kepada orang tua kita. Oke? Nah, anak-anak Inang semua, untuk kelas kecil, Inang mau tanya, selama ini anak-anak kelas kecil yang masih kecil-kecil, apa aja sih yang sudah dilakukan untuk menyenangkan hati orang tuanya? Oh, ada itu yang jawab, aku bantuin mama angkat piring kalau siap makan. Ada lagi? Oh ada, aku beresin mainan kalau sudah selesai bermain. Good ya, sangat bagus. Nah, apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita itu harus kita lakukan. Contohnya, kalau mama bilang begini sama anak kelas kecil ya, anak kelas kecil, Stefani, kalau sudah selesai bermain-main, mainannya disiapkan, diberesin ya. Iya Ma, kata Stefani. Lalu waktu Stefani bermain-main, nah ketika dia melihat jam udah sore, lalu dia ingat akan pesan mamanya, lalu dia buru-buru menyimpan kembali mainannya. Berarti Stefani sudah melakukan apa yang orang tuanya perintahkan. Nah, untuk anak kelas besar dan kelas remaja tentunya sudah bisa melakukan hal yang lebih lagi dari anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas besar dan remaja mungkin
Meskipun kalian sudah besar, sudah menganggap kalian lebih dari adik kalian, kalian tidak boleh seenaknya menyuruh-nyuruh adik kalian. Kalian harus lebih banyak membantu orang tua. Contohnya nih, siapa di sini yang pagi-pagi kalau mau sekolah, mentang-mentang sekolah online, sekolah di rumah, jadi bangunnya suka-suka, terpaksa ini mamanya gedor-gedor kamarnya, bangun, bangun. Nah, siapa ini yang setiap hari mamanya harus bangunin supaya absen? Nah, anak kelas besar, kelas remaja, setelah mendengar firman Tuhan ini harus berubah. Ya, harus berubah. Kenapa? Ya, kamu harus disiplin, harus mandiri. Seperti firman Tuhan pada minggu lalu, kita dituntut untuk menjadi orang yang bekerja. Kita dituntut untuk menjadi orang yang mandiri. Nah, kalian sudah beranjak dewasa, harus bisa mandiri. Ya, harus bisa membantu orang tua. Ya, karena apa? Ketika kalian bisa membantu papa dan mama mendengarkan setiap ajaran dan didikan yang diberikan oleh papa dan mama, di situ kalian juga sudah melakukan perintah Tuhan. Benar nggak? Benar nggak anak sekolah minggu? Ya benar. Kenapa Inang bilang begitu melakukan firman Tuhan? Tahu nggak? Kalau orang tua kita itu adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, ingat ya, mama dan papa itu adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi, khususnya ini anak remaja, kalau kamu tidak mendengarkan didikan dan ajaran dari orang tuamu, kamu berarti sudah melanggar firman Tuhan. Berarti kamu sudah melanggar Tuhan. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wali Allah di dunia ini. Nah, anak remaja, kenapa kita harus mendengarkan didikan dan ajaran dari orang tua kita? Karena itu sangat berguna bagi kita kelak. Sangat berguna untuk menata hidup kita. Nah, kalau kamu sudah terbiasa dengan kehidupan yang ditata. Misalnya nih, kalau orang tua bilang, pagi-pagi bangun tidur sendiri, beres-beres, bersihkan tempat tidurnya, lalu belajar, setelah belajar, beresin kamarnya. Nah, kalau sore-sore, bantuin maminya, angkati kain, dilipat. Kalau maminya lagi pergi, jendela-jendela dikunci. Nah, kamu akan terbiasa dengan kehidupan yang sudah teratur. Berguna nggak itu? Ya berguna. Karena kenapa? Karena belum tentu kamu selamanya bersama dengan orang tua. Kamu juga nanti akan pergi merantau. Inang juga dulu begitu. Jadi, sampai sekarang pun Inang masih mendengarkan didikan dari orang tua Inang, walaupun Inang sudah seperti ini. Nah, anak-anak sekolah minggu juga begitu. Nanti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua di rumah, itu nanti akan kalian bawa ketika kalian pergi merantau. Dan nanti bahkan sampai kalian berkeluarga, itu pun akan kalian ajarin kepada anak-anak kalian. Karena yakinlah bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua itu adalah hal yang terbaik. Tidak pernah orang tua mengajarkan yang tidak baik. Ya kan? Tidak pernah orang tua mengajarkan yang tidak baik. Walaupun terkadang didikan ayah itu keras. Ya, siapa di sini kalau papanya mendidik keras? Inang loh, papa Inang keras loh. Kenapa keras? Iya, didikan ayah itu sangat keras. Karena kalau tidak keras nanti karena mama biasanya telah lebih lembek, lebih sangat penyayang ya, lebih pakai hati. Jadi nanti kalau dua-dua lembek, anaknya suka-suka hati. Jadi ada yang ditakutin. Kita harus terima bahwa ayah kita, bapak kita itu mendidik lebih keras. Ya, karena dia kepala rumah tangga.
Itu harus kita ingat, ya. Oke, anak-anak Inang. Nah, ketika kamu nanti sudah melakukan apa yang sudah orang tua ajarkan kepada kamu, didikannya, jangan terus-terus main handphone. Nah, kalau kamu main handphone terus, sakit nggak mata? Sakit. Tahu nggak anak-anak Inang? Semenjak mulai pembelajaran daring ini, online, banyak anak-anak yang memakai kacamata. Kenapa? Dikit-dikit main handphone. Dikit-dikit main handphone. Dipanggil mamanya ini. Dipanggil nih misalnya ya, dipanggil. Kristo, iya ma, tolong dulu, bantu mama. Lagi belajar ma, lagi online ma. Padahal enggak lagi online, udah selesai, lagi ngerjain tugas ma. Bentar ma, lagi Zoom katanya. Lagi Zoom dia bilang. Padahal sebenarnya sudah selesai. Nah, hati-hati ya, jangan mau diperalat sama iblis ya anak-anak ya. Nah, Inang harus ingatkan, hati-hati dalam pemakaian gadget ya. Kalau selama ini orang tua sudah bebas kasih kuota, kasih wifi, hati-hati mempergunakannya. Mungkin orang tua tidak memantau secara 24 jam. Nggak mungkin kan Inang terus di samping anak Inang, nggak mungkin. Tapi apa yang sudah dipercayakan kepada kita anak-anaknya harus kita berikan juga kepada orang tua, keyakinan bahwa kita tidak menggunakannya untuk yang lain-lain. Ya, oke. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebenarnya firman Tuhan pada hari ini mau menyampaikan inti yang paling sebenarnya dalam firman ini adalah apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu melakukan didikan, ajaran dari orang tuamu, itu sudah memberikan sukacita yang penuh kepada orang tua. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang mau orang tuanya panjang umur? Saya. Iya, semua mau orang tua kita supaya panjang umur. Supaya apa? Supaya sukacita selalu. Iya kan? Kalau kita nggak mendengarkan didikan dan ajaran dari orang tua marah nggak? Siapa di sini orang tuanya di rumah? Kalau mamanya nyuruh ngasih tugas nggak dilakukan, mamanya nggak marah. Mamanya malah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Oh, besok lagi lakukan lagi ya nak, nggak apa-apa. Siapa di situ? Nggak ada kan? Pasti orang tua marah. Nah, mau nggak orang tua tiap hari marah aja, mama ini marah aja. Orang tua marah ada sebabnya. Karena anaknya tidak mendengarkan perintah dari orang tuanya. Nah, anak-anak Inang semua, Tuhan mengajarkan kita supaya kita mendengar didikan dan ajaran dari orang tua. Khususnya adalah orang tua kita. Ya, orang tua yang sudah merawat kita, orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah membiayain kita. Berikanlah hadiah yang terbesar yang membuat orang tua itu sangat bersukacita. Hanya permintaan orang tua itu adalah mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Mendengarkan didikan dan ajaran dari orang tuanya. Lakukanlah itu. Khususnya untuk anak remaja. Ya, anak remaja harus lebih banyak memberi contoh kepada adik-adiknya. Harus sudah bisa membantu orang tuanya. Nah, tahu nggak anak-anak Inang semua? Tuhan sangat sayang sekali kepada anak-anak yang mematuhi, yang hormat kepada orang tuanya. Makanya ada tita palimahon, ya kan? Tita palimahon. Tita pertama, kedua, ketiga, keempat tentang kita dengan Tuhan. Lalu tita kelima, kenapa langsung ke orang tua? Ya karena memang orang tua inilah yang pertama sekali di dunia ini sebagai wali Allah. Kenapa langsung orang tua? Iya, ini yang paling penting, orang tua. Jadi
Inang minta tolong, mulai hari ini lakukanlah perubahan-perubahanmu, perubahan untuk yang lebih bagus, karena percayalah, kalau kamu mendengarkan didikan dari orang tua, maka kamu juga akan diberikan berkat dari Tuhan. Amin? Iya, pasti diberikan berkat sama Tuhan. Dan kita juga akan ditolong Tuhan. Kenapa Inang bilang begitu? Ya iya dong, kita sudah mendengarkan didikan orang tua kita sebagai wali Allah di dunia ini, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya kan? Oke, anak-anak Inang mau berjanji untuk melakukan didikan dan ajaran, perintah yang diberikan orang tua kepada kita? Mau? Mau bertekad? Ya, Inang percaya dengan bantuan Roh Kudus, kita minta supaya kita dimampukan untuk melakukan pengajaran-pengajaran yang orang tua berikan kepada kita. Kita mau berubah. Kita mau memberikan hadiah terbesar kepada orang tua kita. Supaya apa? Supaya orang tua kita itu penuh dengan sukacita. Supaya orang tua kita itu panjang umur. Mau ya anak-anak Inang semua? Mau ya? Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu setelah mendengar firman Tuhan ini pasti mau bertekad. Aku akan berubah. Yang selama ini aku suka bohongin mamaku, pura-pura belajar online, rupanya main game. Aku gak mau lagi, karena aku mau lihat orang tuaku panjang umur. Aku mau lihat orang tuaku bersuka cita selalu. Karena itulah sebenarnya hadiah yang terbesar buat orang tua. Baiklah anak-anak Inang semua, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sebelum Inang menutupnya, Inang mau memberikan tugas kepada anak-anak kelas besar dan kelas remaja. Oke, untuk kelas besar dan kelas remaja, ya, karena kalian sudah cukup besar, jadi Inang minta berhubungan dengan kegiatan dari minggu yang lalu, memberikan sesuatu kepada orang yang dikasihinya, dengan memberikan bentuk nyata. Sekarang Inang memberikan tugas khusus memberikan kepada orang tua. Ambil sebuah amplop, baru tulis buat papa dan mama. Nah, di dalamnya kamu tulislah selama ini apa yang kamu lakukan yang tidak berkenan di hati kedua orang tuamu. Lakukan tekad-tekadmu. Yang pertama contohnya seperti ini. Saya bertekad untuk peduli terhadap keluarga. Ingat ya, ketika kamu menulis ini, ada mata Tuhan yang melihat. Ya, kamu tidak boleh lagi bohong. Mungkin kamu bisa untuk tidak melakukannya, tapi kamu sudah berjanji sama Tuhan loh, ya. Misalnya ini ya, peduli terhadap keluarga. Apalagi bangun pagi sendiri, tidak dibanguni mami dan papi lagi. Apalagi tidak main game setiap waktu. Ya, khusus kelas remaja, kelas besar ya. Baru apalagi belajar dengan tekun. Banyak lagi ya. Mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah tekad-tekad yang kamu mau lakukan itu, kamu masukkan ke dalam amplop, tutup, lalu kamu berdoa. Setelah berdoa, sampaikan kepada mama dan papamu. Inang percaya, dengan bantuan Roh Kudus, kamu bisa melakukan tekad ini. Mau anak-anak Inang semua melakukannya? Mau? Good job. Ya, Inang percaya anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha adalah anak yang baik, anak yang mau berubah untuk perubahan yang lebih baik. Oke? Nah, untuk anak kelas kecil, karena masih kecil, banyak yang balita, Inang hanya minta
untuk dijadikan sebagai ayat hafalan. Untuk yang bisa menulis, boleh juga ditulis di kertas seperti ini. Tulisannya begini, tekad menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Nanti boleh dikirimkan melalui video yang udah bisa menulis, bisa ditulis di selembar kertas. Yang belum bisa menulis, bisa minta bantuan mamanya atau bisa dilafalkan, dibacakan ya. Ini sebagai ayat hafalan untuk anak kelas kecil. Tekad menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Oke? Menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Oke anak-anak? Udah? Sudah mengerti ya? Nah, dikirim ke video orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Nah, untuk ini juga kalian boleh mengirimkan videonya, mengirimkan fotonya bahwa kalian sudah membuatnya. Jadi, misalnya, atau bisa juga ketika kalian menyerahkannya kepada orang tua kalian, difotokan ya. Boleh ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke anak-anak Inang? Inang percaya semua anak-anak Inang pasti mau melakukannya. Kita mau menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua kita. Baiklah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pembelajaran-Mu pada hari ini boleh mengubahkan kami bagaimana kami harus mematuhi kedua orang tua kami. Kami percaya Bapa bahwa terkadang ini sulit kami lakukan. Tetapi kami yakin dan percaya melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, anak-anak ini dimampukan untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Penuh dengan sukacita hari ini anak-anak sekolah Minggu Inang. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Inang guru sekolah minggu kita. Nah, saat ini Inang akan memberikan hayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu untuk minggu depan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu kelas remaja, hayat hafalan kita dalam bahasa Indonesia diambil dari Amsal 20 ayat 20. Yaitu, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang kelas besar, minggu depan hayat hafalannya dalam bahasa Simalungun. Poda 20 ayat 20. Bunyinya, halak nama murai bapani atap inangni sainamitop dosuluhni ibagas nagolap maripot ipot. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu kelas kecil sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu hadiah buat orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu jangan lupa kirimkan hayat hafalannya hari ini di grup orang tua beserta dengan tugasnya yang diberikan oleh Inang guru sekolah minggu tadi pada saat firman Tuhan. Untuk adik-adik kelas remaja dan yang kelas besar, menuliskan tekadnya di dalam amplop dan memberikannya kepada kedua orang tua. Untuk adik-adik kelas kecil, tugasnya sesuai dengan kata Inang tadi, yaitu menuliskan tekad menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Jangan lupa ya adik-adik sekolah minggu dikirimkan, karena mengirimkan ayat hafalan itu juga merupakan hadiah buat orang tua kita. Selamat hari Minggu. Kita terus berdoa, Yesus, yang kami sudah mendengar firman-Mu tadi,
supaya kami di dalam kehidupan kami agar bisa melakukan apa yang diajarkan di dalam firman tadi. Dan Yesus berkata juga COVID-19 yang sedang menyebar ini, maka supaya COVID-19 ini akan cepat ditemukan vaksinnya, dan berkata juga supaya para tenaga medis yang sedang menyembuhkan pasien yang terkena penyakit COVID-19, berkata supaya tetap Engkau lindungi dan jagai. Berkata juga orang tua kami dan orang tua yang lainnya yang sedang beraktivitas untuk mencari peluang untuk keluarganya, berkata supaya dalam pekerjaannya agar tetap Engkau lindungi dan jagai. Yesus berkata juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajarkan kami semua tentang kebaikan Engkau, berkata supaya mereka juga Engkau lindungi dan jagai. Yesus, inilah doa kami. Amin. Pujilah
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa siapkan persembahannya dan kita akan mengangkat pujian kita. Bawalah persembahanmu kini. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberikan segala pekerjaan kami pada hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa menurut yang diajarkan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin. 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 Salam adik sekalian. Nah, jangan lupa ya mengirim ayat hafalan untuk minggu ini ke grup orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Dan juga terima kasih telah mengikuti ibadah online kita masing-masing di rumah. Untuk minggu depan juga buat adik-adik sekalian, jangan lupa mengikuti ibadah selanjutnya dari rumah ya Dek ya. Shalom, salam sehat.